Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Oke, kita mulai nih. Nah, jadi materi hari ini mengenai persamaan kuadrat. Oke. Nah, ada bentuk umum untuk persamaan kuadrat. Jadi soal yang akan kita bahas kemungkinan besar akan muncul bentuk seperti ini, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuk umum yang paling sering muncul nantinya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ada variabel X yang berpangkat 2, ada juga yang berpangkat 1, dan ada yang tidak punya X. Oke? Nah, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi materi persamaan kuadrat ini semua nantinya akan berhubungan dengan bentuk seperti ini. Oke? Apa-apa saja yang sering ditanyakan untuk persamaan kuadrat? Jadi yang pertama mengenai menentukan nilai X. Bagaimana cara mencari nilai X? Yang ini. Nah, berapa nilai X-nya? Oke, menentukan nilai X. Atau biasanya nilai X itu di persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan. Nah, akar-akar persamaan. Jadi bukan akar yang betul-betul akar, ya kan? Bukan akar, misalkan akar 4, bukan. Oke? Jadi akar-akar persamaan yang dimaksud ini adalah nilai X untuk persamaan kuadrat. Oke? Nah, bagaimana cara menentukan nilai X dari bentuk persamaan kuadrat? Nah, langkah pertama bisa menggunakan yang selama ini kita pakai untuk cari nilai X, yaitu pemfaktoran. Oke? Nah, di sini lancar di semua pemfaktorannya? Atau ada yang belum terbiasa dengan pemfaktoran? Karena kan nanti kebanyakan soal matematika akan sering sekali ketemu dengan bentuk atau cara pemfaktoran. Nah, apalagi kalau ada yang X-nya berpangkat 2, untuk cari X-nya, ya kita gunakan pemfaktoran untuk menentukan nilai X sama dengan berapa. Nah, oke. Nah, jadi pemfaktoran yang ada beberapa bentuk yang istimewa yang harus diingat juga kalau pemfaktoran. Nah, misalkan kalau bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, ini juga sering sekali muncul. Toh, A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan, kalau difaktorkan jadinya A tambah B kali dengan A kurang B. Nah, jadi satunya tambah, satunya kurang. Oke, ini harus selalu diingat. Nah, jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Oke. Terus, ada juga kalau yang disuruh penjabaran, misalkan kalau A ditambah dengan B pangkat 2 itu menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, kalau dijabarkan A tambah B pangkat 2 jadinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau sebaliknya, kalau ada bentuk seperti ini mau difaktorkan, bisa menjadi bentuk A tambah B pangkat 2. Nah, kalau di sininya kurang, maka yang kurang itu juga di sini. Yang di sini selalu tambah. Nah, jadi yang berpangkat 2 ini selalu positif. Oke. Nah, sekarang contoh, misalkan pemfaktoran. Kita coba dulu, masih ingat enggak pemfaktoran? Misalkan X pangkat 2 dikurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Berapa X-nya? Berapa nilai X yang memenuhi X pangkat 2 kurang 10X tambah 16 sama dengan 0? Jadi faktorkan. Cara pemfaktoran bagaimana? Buatkan Q langsung. Toh kita buatkan kurung di sini. Jadi ada 2 kurung. Di sini X biasa, di sini juga X biasa. Nah, terus cari lah. Jadi setelah kita buatkan kurung seperti ini, untuk menentukan angkanya berapa, kan kita cari berapa kali berapa dapat 16. Nah, berapa kali berapa dapat 16, terus yang ditambahkan. Nah, jadi berapa kali berapa dapat 16, tapi yang ditambahkan
dapatnya minus 10 atau 10 saja juga ada apa-apa. Nah, oke, misalkan kakak di sini ambil 10 dulu ya. Jadi kakak tidak ikutkan pi tandanya. Kalau kalian sudah terbiasa nih dengan langsung minus 10 juga tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang tinggal cari ini berapa kali berapa dapat 16 yang ditambah dapat 10. 8 kali 2. Betul, 8 sama 2. 8 kali 2, 8 tambah 2 sama-sama hasil kalinya 16, hasil tambahnya 10. Oke. Berarti angka yang dipakai di sini angka 8 sama angka 2. Jadi di sini angkanya angka 8 sama angka 2. Bagaimana dengan tandanya? Nah, lihat dulu hasil kali. Hasil kalinya positif. Hasil kali positif, maka tandanya pasti sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Bagaimana cara menentukannya dia sama-sama positif atau negatif? Dari yang di tengah. Karena di tengah hasil jumlahnya minus, maka 8 sama 2 pasti sama-sama negatif. Supaya dapat hasil yang negatif juga. Jadi minus 8 sama minus 2. Oke? Nah, terus tinggal cari X ya. Nah, kalau kita dapatnya X kurang 8, di sini juga ada X kurang 2, maka untuk menentukan nilai X-nya, kalau cara panjangnya, nah kalau Tommy normalnya langsung ini saja. Nah, tapi kalau sebenarnya cara sebenarnya itu bagaimana? Dari mana bisa dapat X sama dengan 8 yang langsung? Toh? Sebenarnya itu kan dapatnya dari X kurang 8 itu sama dengan kan 0. Nah, terus yang di belakang juga X kurang 2 kita sama dengan kan 0. Nah, baru pindah ruaskan. Itu nih dapatnya X sama dengan positif 8 atau X sama dengan positif 2. Oke? Nah, atau biasanya kita langsung gitu, minus 8 pindah ruas jadi positif 8. Di sini minus 2 pindah ruas jadi positif 2. Boleh Gina, tapi kalau ditanya asal muasalnya dari mana, dari ini sebenarnya. Nah, masing-masing kurung kita sama dengan kan 0. Baru cari ini X-nya. Seperti itu. Nah, yang harus diingat juga pemfaktoran untuk menentukan nilai X, itu pastikan dulu sama dengan 0 di samping sini. Nah, kalau misalkan di sini belum pi sama dengan 0, maka gabung dulu ke kiri. Jadi pastikan dia sudah sama dengan 0. Nah, karena bentuk umumnya juga tadi memang sama dengan 0. Jadi kalau belum, pindahkan dulu. Gabung dia ke sebelah kiri. Nah, supaya kita nanti tambah kurangkan menjadi angka paling belakang. Oke, bisa nih toh untuk bentuk pemfaktoran? Satu soal lagi deh. Coba nah. X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa X-nya ini? Berapa X-nya? X sama dengan berapa? 1, Kak. Berapa? 5 dan 1. 5 dan 1. Bukan. Hampir. Tapi bukan 5 dan 1. Berapa? Oke. 6 dan 1. Min 1 sama 6. Oke, nah. Jadi angka yang dipakai kan yang cari yang dikali, dapat yang di belakang. Nah, bukan yang di tengah. Jadi cari yang dikali dapat angka yang di belakang. Berarti cari ini berapa kali berapa dapat angka yang di belakang, yaitu angka 6. Nah, kalau kalian terbiasa nih dengan tanda, langsung ikutkan tanda, ada apa-apa. Nah, jadi kan ada itu cara normalnya kan kita cari berapa kali berapa dapat yang di belakang, terus cari yang ditambah dapat yang di tengah. Nah, berarti kan kalau itu berarti ikutkan ki tandanya. Kalau misalkan hasil kalinya di sini minus 6, ikutkan ki. Jadi minus berapa kali berapa dapat minus 6. Oke? Nah, tapi kalau kakak misalnya seperti ini, kalau kalian belum terbiasa dengan tandanya, angkanya mau saja dulu yang dicari. Jadi cari berapa kali berapa dapat angkanya saja 6. Nah, tidak usah ikutkan minus 6-nya. 6-nya mau saja. Oke? Jadi berapa kali berapa dapat 6. Nah, terus lihat tandanya. Karena hasil kalinya ternyata minus, oh berarti yang dicari nanti yang dikurang. Dapatnya yang di tengah, dikurang dapat 5. Nah, dikali dapat 6 kan ada 1 sama 6 dan 2 dan 3. 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, tapi yang dicari yang dikurang dapat 5. Berarti yang memenuhi cuma 6 1. Kalau 3 2 dikurang dapatnya 1. Berarti 6 sama 1, 6 kurang 1. Berarti di sini angka yang dipakai angka 6 sama angka 1.
Ya kan? 6 sama 1. Terus tandanya bagaimana? Nah, di sini baru kita tentukan tanda. Jadi kan setelah dapat nih angkanya, kita tentukan tandanya. Nah, hasil kalinya minus. Berarti tandanya pasti beda. Tadi kalau hasil kalinya tambah, tandanya pasti sama. Ini hasil kalinya minus. Berarti tandanya beda. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang mana yang positif dan yang mana yang negatif, patokannya tetap dari yang tengah. Tengah hasilnya minus 5. Nah, maka yang besar, kan yang besar 6, kecil yang 1. Yang besar ikut. Jadi kalau hasilnya minus, maka yang besar minus, yang kecil yang positif. Oke? Berarti dapat nilai X sama dengan, kalau langsung X sama dengan pindah ruas. Berarti X sama dengan 6, atau X sama dengan minus 1. Oke? Jadi jawabannya 6 dan min 1. Oke? Atau kalau angkanya berarti min 6 sama positif 1 yang dalam kurung. Kalau pemfaktorannya. Oke. Bisa Ji? Atau ada yang masih belum mengerti untuk pemfaktoran ini? Jadi ini salah satu dasar di matematika. Nah, karena untuk menentukan nilai X, kalau ada mi pangkat 2-nya ya pakai pemfaktoran. Jadi harus terbiasa dengan pemfaktoran. Nah, termasuk juga dengan bentuk yang tadi, yang kakak bilang tadi, yang kuadrat kurang kuadrat, difaktorkan, jadi satunya tambah, satunya kurang. Nah. Oke, aman ini? Oke. Aman, Kak. Wih, mantap. Nah, tapi kalau misalnya ada angka di depan X kuadratnya, bagaimana? Bisa juga kalau ada angka di depan X kuadratnya, misalkan 2X kuadrat, atau 3X kuadrat. Nah, oke, kita coba beda. Soal berikutnya, kalau misalkan ada angka di depan X kuadratnya. Nah, misalnya, berapa? 3X pangkat 2 dikurang 4X dikurang, jangan kurang deh, tambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Berapa X-nya? 3X kuadrat tambah 4X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan? Nah, bagaimana pemfaktorannya ini? Ada yang dapat pemfaktorannya? Oke. Dapat nih. Banyak yang jawab. 2/3 atau minus 2? Ada yang jawab X, 3X tambah 2, X kurang 1. Berarti, beda dong. Ada yang 2/3 dengan minus 2. Oke. Oke. Nah, yang mana ini yang benar? Yang lain bagaimana? Dapat J. Jadi boleh hasil pemfaktorannya, boleh juga langsung X-nya. Nah, kalau yang ditanyakan X-nya berarti cari sampai X sama dengan. Kalau yang ditanyakan hasil pemfaktorannya, berarti yang dicari sampai yang kurung saja. Nah, jadi kalau misalkan disuruh faktorkan bentuk ini, berarti cuma sampai ini, X kurang 8 kali X kurang 2. Selesai. Nah, tapi kalau misalnya soalnya bilang tentukan nilai X, berarti cari sampai di sini, X sama dengan berapa. Disesuaikan saja sama yang diminta di soal. Oke, dapat nih? Berapa? 2/3 dan min 2. Oke, berarti sama semua ini. Tandanya bagaimana? Tandanya 3 dan min 2. Oke, berarti jawabannya 2/3 sama min 2. Cocok nih, benar.
Oke. Nah, tahu juga bagaimana caranya? Jadi kalau misalkan dia ada angka di depan X kuadratnya, kalau disuruh faktorkan, cara pemfaktorannya ini kakak kasih ada dua cara. Nah, jadi cara pertama kalau memang yang diminta faktornya. Jadi mau tidak mau harus difaktorkan. Tapi kalau yang diminta itu cuma X-nya saja, bisa pakai cara yang kedua nanti. Nah, oke, jadi cara pertama, jadi kita faktorkan. Jadi karena di sini ada angka 3X kuadrat, berarti kan kita buatkan kurung. Di sini 3X, di sini 3X, tapi nanti dibagi 3. Ya kan? Sama dengan 0. Oke, terus 3-nya kali ke belakang. Ya kan? 3 kali 4 berarti 12. Cari ini berapa kali berapa dapat 12. Berapa kali berapa dapat 12. Yang dikurang dapatnya 4. Berarti 6 sama 2. 6 kali 2, 12. 6 kurang 2, 4. 6 sama 2. Berarti angka yang dipakai angka 6 sama angka 2. Tandanya karena di sini positif, berarti yang besar ikut positif. Hasil kalinya minus, berarti selang-seling. Satu positif, satunya negatif. Oke? Nah, terus harus ada yang dibagi 3. Kurung mana yang bisa dibagi 3? Ternyata kurung depan. Oke, bagi 3. 3 bagi 3 berarti sisa X. 6 bagi 3 berarti tambah 2. Dikali sama 3X kurang 2. Sama dengan 0. Cari X-nya. Berarti X-nya sama dengan pindah ruas jadi minus 2. Ini X-nya sama dengan pindah ruas jadi positif 2. Tapi ada angka depan X, berarti kita bagi. Jadi 2/3. Nah, jadi jawabannya minus 2 dan 2/3 atau 2/3 dan minus 2 sama G. Oke. Itu cara pertama. Nah, cara keduanya kita tidak buat seperti ini. Nah, jadi ini cara yang benarnya kalau disuruh faktorkan. Nah, pakai turunan. Bisa pakai turunan. 6X tambah 4. Yang turunan bagaimana caranya kalau pakai turunan? Jadi kan yang dicari X-nya G itu, kalau pakai turunan berarti kan jadinya 6X tambah 4. Terus pindah ruas jadi minus 2/3. Beda, Ki. Nah, jadi kan kalau pakai turunan berarti X-nya berkurang, yang tadinya kita bisa dapat 2, jadi cuma 1 yang didapat kalau pakai turunan. Nah, oke, jadi caranya ya tetap dipakai pemfaktoran tetap. Nah, oke, tapi bedanya kalau cara kedua ini kita buat Ki jadi lebih simpel. Jadi angka 3 ini kan biasa mengganggu ya. Kalau dia cuma X kuadrat seperti contoh yang sebelumnya kan gampang pemfaktorannya. Tapi begitu ada angka 3 dirasa lebih sulit ya kan. Kalau begitu hilangkan angka 3-nya. Cara menghilangkan angka 3 sama kayak pemfaktoran tadi, kita kali ke belakang. Tapi betul-betul dikalikan ke belakang. Artinya angka di depan sini sudah hilang. Jadi bentuknya sisa X pangkat 2 tambah 4X. Nah, terus yang di belakangnya dikalikan dengan 3. 3 kali 4 berarti minus 12 sama dengan 0. Baru difaktorkan seperti yang soal sebelumnya. Berapa kali berapa dapat 12, yang dikurang dapat 4. Nah, faktorkan seperti biasa. Berarti X, di sini X, dapatnya tadi 6 sama 2. Berarti di sini 6, di sini 2. Mirip jika tadi, kalau di sini kurang, berarti tandanya berbeda. Di sini hasil tengahnya positif, berarti yang besar positif, yang kecil negatif. Berarti dapat X sama dengan minus 6, ini X sama dengan positif 2. Sudah selesai? Belum. Nah, bedanya karena tadi ada angka yang betul-betul berpindah dari depan ke belakang, maka di akhir kita bagi dengan angka itu. Jadi 6 bagi 3 sama 2 bagi 3. Ini bisa dibagi jadi minus 2 dan 2/3. Sama. Oke? Nah, yang mana yang dipakai? Ya terserah. Yang mana kalian rasa lebih gampang atau yang sudah terbiasa kalian gunakan, itu yang dipakai. Nah, jadi tidak harus merubah cara kerjanya kalian. Kalau dirasa kalian sudah terbiasa dengan satu cara, pakai cara itu. Nah, oke? Jadi bebas, Ji. Tidak ada Ji yang dibilang cara yang benar, cara yang salah. Semuanya benar, Ji. Nah, yang penting jawabannya sama. Mau caranya belok-belok kemana, tapi yang penting jawabannya sama, ya sama. Oke.
Nanti di UTBK juga tidak peduli di caranya kalian, ya kan? Yang penting jawaban yang dipilih, jawaban yang benar. Mau pakai cara satu, cara dua, cara tembak, yang penting benar. Nah, oke. Jadi bebas sih mau pakai cara apa. Nah, ada juga sebenarnya cara yang lain lagi, tapi ya itu kalau kalian sudah terbiasa baru bisa kalian pakai. Kalau masih baru dipelajari, mending jangan nih. Nah, itu caranya dia mirip seperti ini, jadi 6 sama 2, berarti 4-nya dipisah. Setelah itu pakai kurung-kurung lagi, dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa, oke, tapi kalau baru, jangan nih. Nah, jadi banyak sebenarnya cara pemfaktoran yang ada di luar sana. Cara menentukan nilai X. Oke, bisa Ji? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Nggak ada. Oke, dari gini. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, yang berikutnya, apakah semua bentuk kuadrat atau semua bentuk persamaan kuadrat untuk menentukan X-nya bisa digunakan pemfaktoran atau ada yang tidak bisa? Jadi sebenarnya pemfaktoran itu cara yang paling umum kita gunakan. Itu nih kenapa harus dilatih supaya terbiasa. Karena kalau ada soal, umumnya difaktorkan Ji. Nah, tapi apakah semua soal itu bisa difaktorkan? Tidak. Nah, jadi ada beberapa bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Contoh sederhananya misalkan X kuadrat kurang 10X terus kurang 6 misalnya. Berarti kan harus dicari berapa kali berapa dapat 6, yang dikurang dapat 10. Tuh? Ada yang dikali dapat 6 dikurang atau ditambah dapat 10? Kan tidak ada. Oke, yang dikali dapat 6 ditambah dapat 10 misalnya. Oke. Kalau begitu karena tidak ada angka yang memenuhi, berarti tidak bisa digunakan pemfaktoran. Nah, jadi kalau tidak bisa digunakan pemfaktoran, apakah tidak ada nilai X-nya? Ada nilai X-nya. Nah, itu nih kenapa muncul rumus. Jadi, cara pertama untuk menentukan nilai X atau akar-akar persamaan menggunakan pemfaktoran. Tapi, kalau pemfaktoran sudah tidak bisa, baru kita gunakan rumus. Ya, ada namanya rumus kecap. Rumus ABC. Ya kan? Jadi, ada namanya rumus ABC. Biasa disebut sebagai rumus kecap. Nah, kecap ABC. Oke, jadi cara kedua kita menggunakan rumus ABC. Kenapa namanya rumus ABC? Ya karena dia pakai nilai A, nilai B, sama nilai C. ABC itu yang di sini tadi, yang bentuk kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C, ini A, ini B, ini C. Oke, jadi ABC. Nah, sekarang bagaimana rumus ABC-nya? Oke, jadi untuk menentukan nilai X, jadi untuk menentukan nilai X menggunakan rumus ABC adalah min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Oke, jadi rumus kecapnya seperti ini. Nah, min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi sama 2A. Oke, jadi kalau sebelum mau masukkan ke dalam sini, pastikan dulu berapa nilai A, B, sama C-nya. Supaya nanti lebih gampang. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Setelah itu masukkan ke dalam sini. Nah, yang harus diingat juga A, B, C-nya itu bisa negatif. Nah, jadi kalau misalkan angkanya memang seperti ini, contohnya. Kalau misalkan yang ini deh, soal yang pertama. Ini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Untuk X kuadrat kurang 10X tambah 16. Berarti A-nya A-nya sama dengan 1. Toh? 1, Kak. Jadi A-nya itu angka di depan X kuadrat. Kalau tidak ditulis, berarti 1. Nah, B-nya berarti minus 10. Minus 10. Nah, minusnya ikut. Oke, terus C-nya
C-nya berarti Positif 16. positif 16. Betul. Nah, jadi tandanya ikut. Nah, jadi untuk nilai A, B, sama C, kalau memang minus, ya ikutkan minusnya. Kalau memang positif, ya tetap positif. Nah, sama juga seperti ini, berarti A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya minus 6. Nah, kalau yang ini A-nya 3, B-nya 4, C-nya minus 4. Oke? Nah, seperti itu, Gina. Untuk rumus kecapnya. Jadi tinggal masukkan saja nilainya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, masukkan ke dalam sini. Nah, terus di sini plus minus itu artinya ada dua jawabannya nanti. Satunya yang pakai tanda positif, satunya yang pakai tanda negatif. Jadi nanti ada dua jawabannya. Karena kan memang rumus untuk pemfaktoran juga kita dapatnya dua nilai X. X sama dengan berapa atau X sama dengan berapa. Jadi ada dua. ABC juga harus dua. Nah, yang membedakan duanya nanti itu di tanda plus minusnya. Jadi satu nilai X-nya itu pakai tanda yang positif, satunya pakai tanda yang negatif. Nah, jadi dapat dua jawabannya. Contoh, misalkan contoh satu mau saja, misalkan kalau bentuknya 2x kuadrat tambah X kurang berapa ya? Kurang 5 sama dengan 0. Oke, jadi 2x kuadrat tambah X kurang 5 sama dengan 0. Berapa X-nya? Nah, faktorkan bisa. Kita kali ke belakang. 2 kali 5, 10. Berapa kali berapa dapat 10? Dikurang dapat 1. Ada? Yang dikali dapatnya 10, dikurang dapatnya 1. 10 kali 1, 10. Tapi kalau 10 kurang 1, 9. Jauh. 5 kali 2, 10. 5 kurang 2, 3. Masih jauh. Kita cari yang dikurang dapat 1. Dikali lagi dapat 10. Sudah tidak ada. Nah, karena sudah tidak ada, berarti ini tidak bisa difaktorkan. Jadi, kalau tidak bisa difaktorkan, kita gunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC berarti ada nilai A, B, sama C. Ini A-nya yang di depan X kuadrat, B-nya itu yang di depan X. Nah, tidak ditulis, berarti angka 1. Tapi positif, jadi positif 1. Sedangkan C-nya itu ambil tandanya juga. C-nya itu minus 5. Nah, setelah dapat nih A, B dengan C-nya, masukkan nih. Jadi untuk mencari nilai X, rumusnya tinggal min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Masukkan nilainya, min B, min dari 1 plus minus akar dari 1 lagi pangkat 2, B-nya 1 pangkat 2, dikurang 4 kali A, A-nya 2, C minus 5. Berarti 4 kali 2 kali minus 5. Ini berada di dalam akar. Terus dibagi dengan 2 kali A, A-nya kebetulan 2. Oke? Nah, hitung. Jadi dapatnya berapa ini? Min 1 plus minus akar dari 1 pangkat 2, 1. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali min 5. Berarti positif. Positif 40. Min 8 kali 5. Oke? Nah, nanti diakarkan dibagi sama 2 kali 2 berarti 4. Jawabannya min 1 plus minus akar dari 41 dibagi 4. Oke? Nah, apa maksudnya plus minus? Bisa. Gitu? Artinya nanti ada X1 sama X2. Jadi ada dua nilai X-nya. Nah, jadi nilai X-nya nanti X1 sama dengan min 1 plus akar 41 per 4. Dan X2-nya itu bernilai min 1 kurang akar 41 per 4. Jadi ada dua nilai X-nya. Nah, X1 dan X2-nya. Oke? Bisa, Ji? Atau ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Aman, Ji? Bisa, Kak. Oke. Nah, jadi tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Cari A-nya, B-nya, sama C-nya. Oke.
Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Jadi ini bagian pertama di persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadratnya atau menentukan nilai X. Pemfaktoran, cara pertama. Cara kedua menggunakan rumus ABC. Nah, pemfaktoran tinggal cari berapa kali berapa dapat yang di belakang, terus ditambah atau dikurang dapat yang di tengah. Nah, disesuaikan saja sama bentuk kuadratnya. Nah, kalau ada angka di depannya, maka pemfaktorannya itu tulis kembali angkanya, tapi nanti dibagi dengan angka yang sama. Atau bisa juga kita hilangkan angka di depannya tadi, kali ke belakang, betul-betul dikali ke belakang supaya hilang depannya. Tapi ingat terakhir bagi kembali sama angka yang berpindah tadi. Nah, kalau misalkan tidak bisa difaktorkan, baru kita gunakan rumus ABC untuk penyelesaian atau untuk mencari nilai X-nya. Nah, selanjutnya kita lanjut yang berikutnya, nomor atau bagian kedua untuk persamaan kuadrat. Nah, untuk bagian kedua ini ada namanya jenis-jenis akar. Oke, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Kedua, jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ini kalau di biologi kan akar apa itu? Akar tunggang, akar serabut, ya. Nah, di matematika juga ada jenis-jenis akar. Nah, kebetulan namanya sama akar, toh. Tapi kan di matematika akar ini yang dimaksud itu nilai X-nya. Nah, akar persamaan itu berarti nilai X. Oke. Nah, jenis-jenis akar ini ada beberapa macam. Oke. Nah, secara dasar kita bagi menjadi dua dulu yang besar. Nah, jadi jenis akar itu terbagi menjadi dua. Satu yaitu akar-akarnya real atau bahasa Indonesianya nyata. Terus ada juga akar yang tidak real, berarti tidak nyata. Nah, terus yang nyata atau yang real itu terbagi lagi jadi dua. Nah, jadi real ternyata terbagi dua lagi. Ada akar-akar yang real terus berbeda, dan ada juga akar-akar real yang sama. Nah, apa maksudnya akar-akar real yang berbeda dan akar-akar real yang sama? Nah, tadi kan kita tahu bahwa nilai X, kalau bentuknya bentuk kuadrat, itu pasti ada dua. X1 sama X2. Sebelum-sebelumnya juga tahu pakai pemfaktoran ada dua nilai X-nya. Nah, yang sebelum-sebelumnya ini yang kita dapat itu merupakan akar-akar yang real. Kenapa real? Karena nyata, ada nilainya. Nah, ada juga bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan, pakai rumus ABC juga tidak bisa. Nah, bentuk itu yang termasuk yang tidak real. Karena mau pakai pemfaktoran, mau pakai rumus ABC tidak didapat X-nya. Karena memang X-nya tidak nyata. Oke? Nah, yang tadi yang kita bisa dapat nilainya itu yang real. Nah, real sendiri ada yang berbeda sama yang sama. Berbeda artinya nilai X1 dan X2-nya itu berbeda. Di sini sama sini beda, ya kan? Satunya -1 tambah akar 4 1/4, satunya -1 kurang akar 4 1/4. Itu berbeda. Contoh yang sebelumnya juga itu kebanyakan hampir semua yang berbeda, ya kan? Ada yang dapatnya berapa tadi? 2/3 sama -2, itu beda, ya kan? Jadi kalau yang sama bagaimana? Kalau sama itu nilai X-nya sama-sama 1, atau sama-sama 2, sama-sama 3. Jadi nilai X ini dan X ini itu sama. Baru dia termasuk nilai jenis akar yang real dan sama. Oke? Nah, tapi kalau dia tidak bisa difaktorkan, tidak bisa diakar, tidak bisa dirumus ABC kan, berarti itu dia termasuk akar-akar yang tidak real. Nah, akar-akar yang tidak real ternyata terbagi dua lagi. Ada akar-akar yang tidak real, terus dia merupakan definite positif. Oke, definite positif. Ada juga akar-akar yang tidak real, dan dia termasuk definite negatif. Oke? Nah, jadi ada 4. 2 secara besar, tapi ada 4 kalau dibagi lagi. Nah, jadi secara garis besar ada real sama yang tidak real. Oke? Terus yang real sendiri ada real berbeda dan real sama. Tidak real ada definite positif dan definite negatif. Oke, itu jenis-jenis akar. Nah, tapi ini bukan teori, tapi ada hitungannya. Nah, apa syarat sampai dia bisa dikatakan akar-akar yang real?
Oke, jadi syaratnya sampai dia dikatakan jenis akar yang real adalah nilai diskriminan itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, nilai real yang berbeda itu diskriminannya besar saja dari 0, sedangkan akar-akar real yang sama diskriminannya sama dengan 0. Terus kalau tidak real, kapan suatu akar-akar dinyatakan tidak real? Kalau nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0. Terus untuk definite bagaimana? Ada definite positif dan definite negatif. Nah, ini kedua-duanya tetap sama aturannya, diskriminan lebih kecil daripada 0. Ini juga. Nah, yang membedakan bagaimana menentukan dia definite yang positif atau yang negatif itu berdasarkan nilai A-nya. Kalau positif, A-nya pasti juga positif. Kalau A-nya negatif, maka dia termasuk definite negatif. Nah, apa itu A? A itu yang tadi tuh yang pertama. Angka di depan X pangkat 2, itu A. Nah, terus D apa? Kenapa tiba-tiba ada huruf D? Ada A, B, C, tiba-tiba ada D. Nah, D itu nilai diskriminan. Oke, jadi diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini ada hubungannya dengan rumus ABC. Ini adalah rumus yang berada di dalam akar dari rumus ABC tadi. Jadi rumus ABC, B kuadrat kurang 4AC. Itu adalah nilai dalam akar. Nah, itu namanya diskriminan. Nah, jadi D itu diskriminan. Diskriminan. Nah, beda lagi sama determinan. Nah, determinan itu matriks. Diskriminan itu fungsi atau bentuk persamaan. Nah, jadi beda pakainya kapan. Nah, diskriminan itu dipakai untuk bentuk persamaan atau bentuk fungsi. Nah, sedangkan determinan itu matriks. Nah, determinan yang silang kanan kurang silang ke kiri. Oke? Jadi diskriminan itu menentukan jenis-jenis akarnya. Nah, kenapa bisa? Nah, kalau akarnya ternyata positif, berarti kan dia memiliki akar-akar yang berbeda. Nah, itu kenapa kayak ini tadi, akarnya kan akar 41, 41 itu positif. Itu kenapa ada dua nilai X-nya dan berbeda. Nah, min 1 tambah akar 41 per 4, min 1 kurang akar 41 per 4. Nah, jadi ada dua jawabannya dan berbeda. Itu kenapa kalau diskriminan besar 0, dia akar-akarnya real karena ada nilainya dan berbeda. Terus kalau diskriminan sama dengan 0, maka dia pasti sama. Coba kalau misalkan akar di sini nilainya 0, berarti kan di sini akar 0. Nah, berarti satunya nanti tambah 0, satunya kurang 0. Nah, min 1 tambah 0, kan 0-nya hilang. Berarti jadi min 1J. Min 1 kurang 0, min 1J juga karena 0-nya hilang. Artinya di sini min 1, di sini juga min 1. Maka nilainya pasti sama. Kalau diskriminannya yang di dalam akar ini sama-sama 0. Nah, jadi diskriminan sama dengan 0, maka pasti akar-akarnya real dan sama. Pasti. Real itu artinya ada nilainya. Nah, ada nilainya. Bisa didapat nilainya. Oke. Nah, terus kenapa bisa ada yang tidak real? Nah, tidak real itu kalau diskriminannya negatif. Lebih kecil daripada 0. Coba masukkan di sini akarnya itu minus. Contoh sederhananya akar minus 1 saja. Nah, akar minus 1 nilainya tidak ada. Karena yang bisa diakarkan itu harus bilangan 0 bisa, atau bilangan positif. Nah, karena hasil kuadrat kan selalu positif, atau setidaknya 0. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, min 1 pangkat 2 tetap jadi 1, min 2 pangkat 2 jadi 4. Itu kenapa yang bisa diakarkan cuma angka positif atau setidaknya 0. Angka negatif tidak memiliki hasil akar. Itu kenapa di sini tidak real, tidak nyata angkanya. Oke? Nah, tapi real juga ada yang definite. Definite itu artinya fungsinya selalu bernilai positif kalau definite positif. Oke? Jadi definite itu menyatakan fungsinya atau bentuk persamaannya selalu bernilai apa. Definite positif berarti selalu bernilai positif. Definite negatif selalu bernilai negatif. Fungsinya, nah bukan X-nya. Nanti definite ini akan lebih kita bahas di materi fungsi kuadrat Pi. Karena dia dalam bentuk gambar jadinya. Oke, tapi intinya kalau dikatakan akar-akarnya real berbeda, berarti yang dipakai diskriminan lebih besar dari 0. Real sama, diskriminan sama dengan 0. Dikatakan real saja,
berarti ini yang dipakai, diskriminan lebih besar sama dengan 0. Tidak real berarti diskriminan lebih kecil daripada 0. Dikatakan dia merupakan fungsi definite positif, maka diskriminan kecil 0 dan A-nya positif. Oke, definite negatif sebaliknya, diskriminan lebih kecil 0 dan A-nya juga ikut lebih kecil daripada 0. D-nya itu apa? D-nya itu B kuadrat kurang 4AC, nilai diskriminan. Oke, bisa Ji untuk soal yang ini? Untuk soal ini, untuk materi yang ini. Oke. Nah, jadi ini hanya menentukan syarat atau jenis-jenis akar. Jadi kalau jenis akarnya dikatakan seperti apa, maka syaratnya yang harus terpenuhi itu adalah ini yang warna merah. Nah, oke, contoh, misalkan kayak bagaimana contoh soalnya yang ini jenis-jenis akar. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana contoh soalnya untuk soal yang itu tadi jenis-jenis akar? Oke, kita lanjut. Contoh soalnya. Misalkan jika persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah C sama dengan 0, oke, memiliki akar-akar yang real, maka tentukan batasan nilai C. Oke, jika persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar yang real, maka tentukan batasan nilai C-nya. Nah, oke, katanya punya akar yang real. Apa yang terjadi kalau dia punya akar yang real? Nah, tadi kan ada syaratnya. Dia dapat dikatakan memiliki akar yang real kalau nilai diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi karena di sini dikatakan persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yang real, akar-akar yang real itu menyatakan atau hanya berlaku kalau nilai diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Ya kan? Syarat yang tadi. Nah, jadi kalau dikatakan memiliki akar-akar yang real, diskriminan besar sama dengan 0. Nah, kecuali kalau dibilang akar-akar yang real dan berbeda, berarti tidak pakai sama dengan Ji. Atau real dan sama, berarti pakai sama dengan saja. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang tentukan batasan nilai C-nya. Oke, berarti tinggal jabarkan ini. Nilai diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC. Harus lebih besar sama dengan 0. Masukkan nilainya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, dari mana dapat ABC? Dari soal yang ini. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat ini. A-nya itu angka yang di depan X kuadrat, B itu koefisien X-nya, dan C kebetulan di sini sama, C juga. Oke, jadi A itu 1, angka depan X kuadrat, B itu min 10, C itu C juga. Nah, masukkan min nilainya ke dalam sini, baru nanti cari C-nya berapa. Nah, B, min 10 pangkat 2, kurang 4AC, 4 kali 1, kali C-nya kebetulan C juga. Lebih besar sama dengan 0. Nah, cari ini C-nya. Min 10 pangkat 2, berarti 100 positif. Dikurang 4 kali 1 tetap 4 kali C. Berarti dikurang 4C lebih besar sama dengan 0. Nah, cari C-nya. Berapa nih C-nya ini? 100 pindah ruas. Berarti minus 4C
lebih besar sama dengan minus 100, toh karena pindah ruas, positif jadi negatif, berarti C-nya baku bagi. Min 100 bagi min 4. 25. 25. Jadi C-nya dengan angka 25. Tandanya bagaimana? Tandanya Berubah, Kak. berubah. Oke, jadi lebih kecil sama dengan. Tahu juga kenapa bisa berubah? Tahu alasannya? Iya, Kak. Ya, karena ini minus. Jadi kalau ada perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu selalu diubah. Nah, perkalian atau pembagian, mau salah satunya, mau perkalian saja atau pembagian saja dengan tanda negatif atau dengan angka yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Nah, ini min 100 bagi min 4 bagi min, berarti tanda berubah. Oke. Tapi kalau misalkan di sini 4J, berarti min 100 bagi 4 bagi 4. Tidak ada minnya. Oke, kalau itu tandanya tetap J. Nah, walaupun 100-nya negatif di sini, tapi kalau di sini cuma angka 4, berarti tandanya tetap J. Oke. Jadi min 100 bagi min. Oke, tanda berubah. Tapi kalau min 100 bagi 4, tidak ada minnya, berarti tandanya tetap. Oke, itu berlaku untuk pertidaksamaan. Lebih kecil berubah jadi lebih besar berubah jadi lebih kecil. Nah, itu. Oke, selesai nih sampai di sini. Jadi batasan nilai C-nya yaitu C-nya harus bernilai lebih kecil atau sama dengan 25 supaya terpenuhi akar-akarnya real. Gitu. Oke. Gimana? Bisa Ji? Bisa, Kak. Oke. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja sama jenis yang diberikan di soal. Jadi kalau dikatakan akar-akar persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yang tidak real, berarti yang dipakai diskriminan kecil dari 0. Kalau dikatakan bahwa dia memiliki akar-akar yang real dan berbeda, berarti yang dipakai diskriminan lebih besar saja daripada 0. Tidak pakai sama dengan. Nah, jadi disesuaikan saja sama jenis akar yang diberikan di soal. Umumnya yang ditanyakan nanti itu nilai C-nya. Atau ada variabel-variabel yang belum diketahui di soal. Nah, kayak begitu Ji. Atau kalau enggak yang langsung-langsung saja, paling ya tentukan jenis akarnya. Tapi itu kayaknya terlalu umum nih. Terlalu gampang. Tentukan jenis akarnya. Apakah akar-akarnya real dan berbeda, real sama, atau bagaimana. Itu ya berarti langsung cari diskriminannya. Terus cek nilainya. Positif, negatif, atau 0. Nah, kayak gitu. Oke, nah jadi itu contoh soal untuk bentuk jenis akar. Nah, jadi kalau ada jenis akar disinggung di soal memiliki akar-akar yang real, akar-akar yang negatif, akar-akar yang tidak real, akar-akar yang berbeda, akar-akar yang sama, dan seterusnya, maka kita gunakan aturan yang tadi, diskriminannya bagaimana. Oke? Nah, sudah, lanjut. Yang berikutnya. Oke. Nah, yang berikutnya ini nih yang paling sering muncul. Nah, ini adalah bentuk yang paling sering muncul di soal-soal ujian. Oke. Adalah yang ketiga, jadi kita masuk ke bagian ketiga untuk persamaan kuadrat adalah operasi hitung akar-akar. Operasi hitung akar-akar kuadrat, akar-akar persamaan. Nah, akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Jadi kan akar-akar persamaan itu berarti ada X1 sama X2. Nah, ada X1 sama X2. Nah, bagaimana kalau X1 dan X2 ini kita hitung? Artinya kita operasikan seperti tambah, kurang, pangkat 2, kali, bagi, dan seterusnya. Oke? Apakah harus dicari dulu nilai X-nya berapa baru dimasukkan, atau ada rumus-rumus lainnya untuk menghitung hasil operasinya? Oke? Nah, jadi kita pakai misalnya dulu jika ada bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0,
memiliki akar-akar X1 dan X2, maka berlaku aturan sebagai berikut. 1. Aturan yang pertama, kalau disubstitusi akar-akarnya ke dalam persamaan kuadrat ini, maka tetap pasti hasilnya sama dengan 0. Oke, jadi berlaku kalau kita ganti X-nya, nah kalau diganti X-nya menjadi X1 atau menjadi X2, maka dia hasilnya tetap sama dengan 0. Oke, jadi A dikali dengan X1 berpangkat 2 tambah B dikali dengan X1 terus tambah C, maka hasilnya pasti sama dengan 0. Oke. Berlaku juga kalau X2. Jadi kalau A dikali dengan X2 berpangkat 2, oke, ditambah dengan B dikali dengan X2, baru tambah C, maka hasilnya juga pasti sama dengan 0. Oke, jadi kalau substitusi X1 maupun X2 yang merupakan akar-akar ke dalam persamaan di soal, maka hasilnya pasti sama dengan 0. Contoh sederhananya, misalkan yang tadi yang kita sudah dapat yang awal sekali menggunakan pemfaktoran, kan kita dapatnya X sama dengan 8, X-nya sama dengan 2. Maka, kalau dimasukkan 2 ke dalam sini, atau dimasukkan 8 ke dalam sini, maka hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, coba Mi, kalau kita masukkan 2 mau saja, nah nanti 8 kan sama J, tapi 8 terlalu besar. 2 mau saja, 2 pangkat 2, berarti 4. 10 kali 2, berarti 4 kurang 10 kali 2, 20. Jadi 4 kurang 20, tambah 16. Berapa hasilnya? 4 tambah 16, 20. 20 kurang 20, betul, sama dengan 0. Nah, artinya, jadi kalau kita sudah dapat nilai X-nya, terus mau dimasukkan kembali ke dalam persamaan, maka pasti memenuhi J, yaitu sama dengan 0. Nah, itu adalah operasi hitung yang pertama. Nah, jadi kalau disubstitusi nilai akar-akarnya ke dalam persamaan, maka pasti memenuhi J bentuk kuadratnya. Oke? Nah, yang ketiga dan yang berikutnya, ini yang paling sering juga nanti muncul, yaitu aturan kalau X1 ditambah dengan X2, ada rumusnya, yaitu min B per A. Ini rumus, kalau masih diingat-ingat, biasanya terngiang-ngiang di kepalanya, yaitu min B per A. Min B per A, ya kan? Kalau X1 kali X2, rumusnya C per A. Nah, tidak pakai minus, jadi cuma C saja, C per A. Oke. Terus yang keempat, yang kelima, kalau X1 kurang X2. Nah, ini sebenarnya jarang dipakai, tapi kalau memang yang di soal mintanya X1 kurang X2, baru kita pakai rumus ini. Nah, yaitu plus minus akar dari D per A. Nah, kenapa ada plus minus di situ? Dua jawabannya, bukannya dibilang dua jawabannya, cuma salah satunya saja antara plus atau minus. Bagaimana cara tentukan dia plus atau minus? Nah, dari X1 dan X2-nya, yang mana lebih besar? Contoh, misalkan ada angka 5 sama 3. Kalau dibilang 5 kurang 3, positif. Tapi kalau misalkan dibalik 3 kurang 5, berarti jadi negatif. Nah, kalau begitu tentukan yang mana lebih besar. Itu nih kenapa di sini ada dua kemungkinan, yaitu satunya positif dan satunya lagi negatif. Nah, untuk mewakili saja yang mana yang lebih besar, besar kurang kecil atau kecil kurang besar. Oke. Nah, rumusnya tetap sama, akar dari D per A. D itu diskriminannya. Nah, rumus yang tadi, B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan tetap dipakai di sini. Oke, itu kalau X1 kurang X2. Nah, yang berikutnya lagi, jadi ini sebenarnya 3 rumus dasar, nah bertambah sama ini 2 lagi, jadi totalnya ada 5 rumus dasar. Nah, yang berikutnya merupakan rumus-rumus turunan, bukan dibilang turunan matematika, nah artinya rumus-rumus lanjutan yang menggunakan ini 3.
Kayak bagaimana? Contohnya bentuk seperti ini. Kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini tidak ada rumus spesifiknya seperti ini. Nah, kalau ini kan ada min B per A, ini C per A, ini plus minus akar D per A. Ada rumus spesifiknya. Kalau yang ini tidak ada dibilang rumusnya apa per apa, tidak ada. Nah, tapi kita harus ubah bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini menjadi salah satu dari bentuk ini. Karena ini yang ada rumusnya, X1 tambah X2, X1 kali X2, dan X1 kurang X2. Oke, nah jadi kalau bentuknya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kita ubah bentuknya. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bentuknya bisa diubah menjadi X1 tambah X2 dulu, baru berpangkat 2. Nah, tapi belum selesai. Nah, dikurang dengan 2 kali X1 kali X2. Nah, ini ada rumusnya, min B per A, X1 tambah X2. Ini X1 kali X2 ada rumusnya, C per A. Nanti kita ganti nih di sini. Artinya bisa dapat X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, tapi menggunakan aturan yang ini. Jadi kita ubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk salah satu dari ini. Oke? Jadi, nah bentuk yang lain, misalkan yang sering muncul lagi, seper X1 tambah seper X2. Nah, ini ada rumusnya? Tidak ada, ya kan? Tidak ada rumus spesifiknya seperti ini. Nah, tapi bisa kita ubah bentuknya ini supaya ada salah satu dari bentuk yang dibilang rumus dasarnya lah. Nah, oke, bagaimana caranya? Samakan penyebut. Nah, jadi kan ini pecahan tambah pecahan, artinya tinggal disamakan saja penyebutnya. Nah, kalau disamakan penyebutnya, berarti kali silang. X2 kali 1 tambah dengan X1 kali 1. Berarti nanti yang di atas dapatnya X2 tambah X1. Atau bisa ditulis X1 tambah X2, kan sama, Ji? Nah, yang di atas. Yang di bawahnya, kalau sudah kali silang, berarti yang di bawahnya saling kali. Artinya X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2, min B per A. X1 kali X2, C per A. Nah, ternyata bisa disederhanakan. Kalau mau rumus langsungnya juga boleh. Sama-sama per A, dicoret. Kan ini atas, ini bawah. Nah, X1 tambah X2 yang di atas, min B per A. Yang di bawah, X1 kali X2, C per A. Berarti ini bagi ini. Sama-sama per A. Coret. Berarti min B per C. Kalau mau langsung. Oke? Bisa aja. Dan bentuk-bentuk yang berikutnya lagi lah. Nah, apalagi ya? Oh ya, satu lagi. Misalkan kalau yang pangkat 3 dengan pangkat 3. Oke, kakak tulis di bawah sini. Nah, kalau misalkan X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3. Penjabarannya bagaimana? Kalau pangkat 3 dengan pangkat 3. Oke, penjabarannya, jadi X1 tambah X2 berpangkat 3. Nah, tapi dikurang dengan 3 kali X1, X2. Mirip seperti ini, tapi di sini 3, pangkatnya juga 3. Sudah selesai? Belum. Nah, dikali dengan X1 tambah X2 lagi terakhirnya. Oke, itu khusus untuk yang berpangkat 3. Jadi, ada berapa mini? Jadi intinya 5 Ji yang dasar. Nah, ini 2. Artinya kalau ada X atau nilai akar-akar persamaan yang sudah didapat, disubstitusi kembali ke dalam persamaan kuadratnya, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, untuk X1 dan X2-nya. Terus rumus tambah. Rumus tambah itu X1 tambah X2 min B per A. Rumus kali X1 kali X2 C per A. Rumus kurang X1 kurang X2 akar D per A. Bisa plus, bisa minus, tergantung dari yang mana besar, yang mana kecil. Kalau besar kurang kecil, plus. Kecil kurang besar, itu minus. Nah, kalau dikatakan selisih, itu selalu positif. Nah, selisih itu tidak pernah minus. Nah, jadi selisih dari 1 sama 2, itu 1. Selisih 2 dengan 1, ya tetap 1. Nah, jadi tetap kalau selisih yang dicari, berarti besar kurang kecil selalu. Berarti kalau selisih, berarti di sini positif yang diambil. Nah, terus untuk rumus-rumus barunya
adalah kalau misalkan seperti ini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Tidak ada rumus spesifiknya, tapi kita bawa ke bentuk-bentuk tambah, kali, atau kurang. Nah, jadi kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, jadinya X1 tambah X2 dulu, baru dikuadratkan, kurang 2 kali X1, X2. Kalau pecahan seper-seper, kali silang saja, nanti penyebutnya juga saling kali, baru substitusi lagi. Kalau pangkat 3 juga sama. Oke? Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Ji. Oke. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan memang Nina. Oke. Oke. Sudah ini? Kita lanjut. Oke, sudah? Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, sisa sedikit materinya, baru nanti kita latihan-latihan soal belakangnya. Nah, oke, jadi tadi itu operasi hitung. Operasi hitung dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau ada X1 dan X2 ditambah, dikurang, dikali, atau disubstitusi masuk, berarti rumusnya kayak bagaimana. Oke. Nah, sekarang ada sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat. Oke, jadi tadi ada jenis, sekarang ada sifat. Nah, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Perskudah, perkuat. Nah, oke. Yang pertama, yang ini berarti nomor 3 sudah 4 ya. Nomor 4. Ya. Oke, ini nomor 4. Nah, yang pertama sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Kalau misalkan di soalnya bilang kedua akarnya positif. Jadi dua-dua akarnya itu bernilai positif. Nah, oke. Kedua akarnya positif. Nah, kalau di soal disebutkan dua akar atau dua nilai X-nya, dua-duanya nilainya positif, maka aturan yang berlaku, hasil operasi tambahnya X1 tambah X2 pasti positif, dan hasil kalinya X1 kali X2 juga pasti positif. Nah, kalau dikatakan kedua akarnya bernilai positif. Nah, kalau hasil kurangnya belum bisa ditentukan. Nah, X1 kurang X2 belum bisa ditentukan positif atau negatifnya. Karena tergantung yang mana besar. Nah, tapi yang dipastikan itu X1 tambah X2 pasti positif, X1 kali X2 pasti positif juga. Kalau kedua akarnya positif. Nah, terus yang berikutnya, kalau dikatakan kedua akarnya negatif, berarti apa yang bisa dipastikan nilai? Nah, kedua akarnya negatif. Berarti X1 tambah X2 bisa ditentukan X1 tambah X2-nya pasti bernilai negatif. Minus tambah minus, pasti minus. Terus X1 kali X2-nya pasti positif. Karena minus kali minus jadinya positif. Oke? Nah, itu kalau dikatakan kedua akarnya positif atau kedua akarnya negatif. Nah, terus yang berikutnya. Kita lanjut. Oke. Nah, kalau kedua akarnya berlawanan tanda.
berlawanan tanda. Nah, berlawanan tanda itu artinya satu positif, satu negatif. Tapi nilainya belum tentu sama. Misalkan 2 sama minus 5 itu berlawanan tanda, satu positif, satu negatif. Nah, bukan berlawanan sih, berlainan. Nah, berlainan kali kata yang lebih tepatnya. Oke, kita coret dulu. Karena nanti kalau berlawanan ada lagi sendiri. Nah, oke, jadi kita coret. Tetap kentara ini udah. Oke, jadi ini lebih tepatnya kalau berlainan. Nah, jadi beda tanda, berlainan. Oke, artinya satu positif, satu negatif, tapi nilainya belum sama. Nah, jadi 2 sama minus 5, 3 sama minus 7. Jadi satu positif, satu negatif, tapi beda nilainya. Itu berarti berlainan tanda. Nah, kalau dia berlainan tanda, hasil tambahnya bisa ditentukan? Belum tentu. Yang tergantung yang mana yang lebih minus atau lebih positif. Nah, kalau kali, nah kali bisa. Kalau X1 kali X2-nya pasti bernilai lebih kecil daripada 0. Karena satu positif, satu negatif. Kurang, belum tentu juga. Yang mana yang positif dan yang mana negatifnya kan belum ditahu. Berarti yang bisa dipastikan cuma X1 kali X2-nya pasti lebih kecil daripada 0. Kalau dia berlainan tanda. Nah, terus yang keempat, kalau misalkan kedua akarnya berlawanan. Kedua akarnya berlawanan. Berlawanan berarti, nah ini juga sama tadi, berlawanan berarti beda tanda. Tapi bukan cuma beda tanda, nilainya sama. Artinya 2 sama minus 2. 3 sama minus 3. 4 sama minus 4. Itu berarti saling berlawanan. Nah, oke, berarti istilahnya kalau ditulis X1 sama dengan minus dari X2. Jadi dia cuma beda tandanya saja, tapi nilainya sama. Sama-sama 2, tapi satu positif, satu negatif. Nah, yang bisa dipastikan, yang paling bisa dipastikan kalau X1 sama dengan minus X2, maka pasti X1 tambah X2-nya pasti sama dengan 0. 2 dengan minus 2 ditambah 0. 3 dengan minus 3 ditambah 0. Ya? Artinya X1 tambah X2-nya pasti bernilai 0. Nah, kebetulan kalau sudah sama dengan 0, berarti bisa ditentukan bahwa minus B per A-nya sama dengan 0. Atau bisa langsung. Minus B per A sama dengan 0. Kali silang, A-nya habis, berarti yang dipastikan B-nya pasti bernilai 0. Nah, jadi kalau kedua akarnya berlawanan, pasti B-nya sama dengan 0. Ini pasti nih. Dan yang terakhir, kalau kedua akarnya, at least di bawah sini deh. Kedua akarnya berkebalikan. Berkebalikan. Nah, kalau berkebalikan, X1 dengan X2-nya bagaimana? Misalkan X1-nya 3, X2-nya kebalikannya. Berarti seper. Nah, jadi di sini kalau X1 maka dia sama dengan 1 per X2. Jadi kalau satunya 3, satunya minus 3. Minus 3. Satunya 1 per 3. Nah, kalau 5 sama 1/5. 10 1/10. 2 1/2. 2 per 3 sama 3 per 2. Jadi ditukar di atas bawah. Itu kalau saling berkebalikan. Nah, nah apa yang terjadi kalau saling berkebalikan? Tambahnya ya sesuai tanda. Kalau sama-sama positif, berarti hasil tambahnya positif. Sama-sama negatif, berarti tandanya negatif. Berarti belum bisa ditentukan. Nah, yang paling bisa ditentukan itu ini. X1 kali X2-nya pasti sama dengan 1. 2 kali setengah. 1. 3 kali 1/3. 1. 4 kali 1/4. 1. Artinya X1 kali X2-nya pasti bernilai 1. Nah, kebetulan rumus X1 kali X2 itu kan C per A. Kali silang, berarti bisa dipastikan kalau nilai C-nya pasti sama dengan A. Jadi 2 yang terakhir ini, yang ini 2, itu lebih spesial karena bisa kita langsung tentukan hubungan dari nilai A, B, atau nilai C-nya. Nah, kalau akarnya berlawanan, maka B-nya pasti 0. Akarnya berkebalikan, maka C-nya pasti sama dengan A. Karena X1 kali X2-nya sama dengan 1. Oke, bisa aja sampai di sini.
Atau ada yang sudah pusing? Jadi di soal selain dikatakan memiliki akar-akar yang real atau akar-akarnya real dan berbeda, bisa jadi di soal dikatakan jika diketahui kedua akar dari persamaan kuadrat tadi adalah bernilai positif keduanya, atau kedua akarnya saling berkebalikan, atau kedua akarnya saling berlawanan, nah maka ini bisa dipakai. Nah, apa yang terjadi kalau dia saling berkebalikan? Oh, ternyata X1 dan X2-nya beda dibalik. Nah, jadi 2 dengan 1/2, 3 1/3. Apa yang terjadi atau apa yang bisa didapat dari situ? Hasil kalinya pasti sama dengan 1. Berarti C sama dengan A. Atau kalau dikatakan saling berlawanan, 2 dengan -2, 3 dengan -3. Hasil tambahnya 0. Artinya B-nya pasti 0. Oke, nah itu untuk sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, materi paling terakhir di persamaan kuadrat, jadi ini bagian terakhirnya Mi, sebelum kita latihan-latihan soal, yaitu persamaan kuadrat baru. Oke, yang kelima, persamaan kuadrat baru. Atau kalau disingkat jadinya PKB. Nah, persamaan kuadrat baru. Jadi, kadang di soal yang diminta itu persamaan kuadratnya. Jadi contoh soalnya kayak gini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan 3. Oke, atau istilahnya dibalik. Nah, kalau tadi kan kita faktorkan untuk dapat X-nya. Sekarang dibalik. Kalau X-nya 8 sama 2, maka persamaan kuadratnya yang ini sama dengan berapa? Artinya ini yang dicari, yang di atas. Oh, jawabannya nanti X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Itu persamaan kuadratnya. Yang akar-akarnya 8 sama 2. Oke, jadi dibalik. Kalau tadi kita cari nilai X-nya, nah sekarang dibalik ada nih X-nya, tapi persamaan kuadratnya yang ditanyakan. Oke, nah itu nih persamaan kuadrat baru. Bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya? Nah, jadi persamaan kuadrat baru dengan akar-akar, kita pakai pemisalan X1 dan X2 lagi, jadi PKB dengan akar X1 dan X2 adalah, langsung saja masukkan ke dalam sini, X kuadrat kurang, nah selalu kurang, hasil tambahnya yang di tengah, X1 tambah X2 kali X, baru tambah hasil kalinya, X1 kali X2, sama dengan 0. Oke, jadi ini bentuk atau cara mencari persamaan kuadrat baru yang diketahui nih akar-akarnya. Jadi satu yang di sini tambahnya, satunya yang di sini kalinya. Nah, oke, jadi contohnya kayak tadi 8 sama 2. 8 sama 2. Berarti X kuadrat kurang 8 tambah 2 kurang 10X tambah 8 kali 2, 16. Selesai. 6 sama min 1, X kuadrat kurang 6 tambah min 1, 5X tambah 6 kali min 1, min 6. Nah, tambah min 6 jadinya di sini kurang 6. Oke, bisa aja. Nah, kalau yang ini bagaimana? Yang ini yang paling terakhir. Kenapa? Di sini kan ada angka 3-nya. Ya, memang ada angka 3-nya. Karena kalau kita pakai cara yang tadi PKB, nanti ada yang pecahan. Supaya tidak pecahan, semua dikali 3. Contohnya kan berarti kan dia dapatnya X kuadrat. Nah, jadi belum ada 3-nya, X kuadrat saja. Kurang min 2 tambah 2/3. Berarti min 4/3. Nah, kurang min, jadi tambah 4/3. Di sini seharusnya per 3. Yang di sini tambah hasil kalinya min 4/3 tambah minus, jadi minus 4/3 juga. Sama-sama punya per 3, supaya hilang pernya, maka semua dikali 3. Muncul mi 3 di sini. Ini tidak pakai per. Oke? Nah, jadi
istilahnya kayak dibaliki dari yang pertama tadi, materi pertama yang mencari nilai X. Nah, sekarang gantian mencari persamaan kuadrat yang ada nih akar-akarnya X1 dan X2. Ini dan, nah, bukan tambah X1 dan X2. Oke? Nah, jadi ini materi terakhir untuk persamaan kuadrat. Bisa Ji? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sebelum kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Nah, bisa? Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke latihan-latihan soalnya. Nah, kita langsung mulai, jangan dulu langsung deh. Kita pemanasan dulu sebelum masuk ke soal UTBK tahun lalu yang 2020. Nah, oke. Contoh. Nah, kita masuk ke latihan soalnya. Diketahui, jangan diketahui deh. Ya udah, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Oke. Tentukan nilai X1 tambah X2-nya, X1 kali X2-nya, dan ya metode panjang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, sudah kelihatan. Oke. Nah, cari X1 tambah X2, X1 kali X2, dan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, cara mencarinya X1 tambah X2. Ada rumusnya, yaitu min B per A. A-nya berapa, P-nya berapa, C-nya berapa. Oke, di sini A-nya 1, A-nya 3, B-nya 5, C-nya minus 6. Berarti kalau dimasukkan dapatnya min B, min 5 per A-nya 3. Selesai, jawabannya min 5 per 3. Oke, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Nah, tapi kalau mentok min 5 per 3 sudah tidak bisa disederhanakan, ya selesai nih sampai 5 per 3 saja. Oke, nah X1 kali X2. X1 kali X2 ada rumusnya, C per A. Masukkan nilainya. C-nya minus 6, ikutkan minusnya. Oke, dibagi dengan A. A-nya 3. Oh, minus 6 bagi 3. Minus 6 bagi 3 dapatnya bisa dikecilkan jadi minus 2. Selesai. Oke. Terus yang terakhir, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat difaktorkan atau diubah dulu bentuknya menjadi X1 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 X2. Nah, baru dihitung. X1 tambah X2-nya. Ini min 5 per 3 dipangkatkan 2 dikurang 2 kali X1 kali X2 yang bagian B hasilnya minus 2. Oke, dapatnya kuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Atas kuadrat, bawah kuadrat. 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 2 berarti 25 per 9. Positif, karena kan minus dipangkatkan 2 jadi positif. Min 2 kali min 2 berarti positif 4. Nah, tinggal dijumlahkan 25 per 9 tambah 4. Oke, ini mirip kayak pecahan campuran. Kali silang dulu. 4 kali 9, 36. 36 tambah 25. Berarti 36 tambah 25, 61. Oke, berarti 61 per
9. Selesai. Oke, nah, bisa yuk. Oke, aman ini. Oke, nah lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih ke soal UTBK tahun lalu 2020. Nah, untuk materi TPS kuantitatif. Jadi dia munculnya di kuantitatif kalau tahun lalu. Nah, karena kan tidak ada saintek. Oke, nah soalnya kayak gini. Tetap kayak ada X1, X2-nya tetap. Nah, jadi soalnya jika jadi untuk soal UTBK tahun 2020 jika X1 dan X2 memenuhi bentuk ini fx pangkat 2 kurang 12 sama dengan 4 kali fx. Oke. Untuk fx sama dengan 1/2x kurang 3, maka X1 tambah X2-nya sama dengan berapa? Oke. Jadi ada X1 dan X2 yang memenuhi bentuk fx kuadrat kurang 12 sama dengan 4 kalinya fx. Untuk nilai fx bernilai sama dengan 1/2 x kurang 3. Maka X1 tambah X2-nya sama dengan berapa? Oke, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya bisa faktorkan, bisa substitusi dulu. Nah, jadi ganti fx-nya dengan fx yang sudah ada di soal. Kan katanya fx sama dengan 1/2 x kurang 3. Ganti fx yang di sini dan yang di sini dengan 1/2 x kurang 3. Oke, setelah itu dijabarkan. Cari ini 1/2 x kurang 3 pangkat 2 itu berapa? Terus 4-nya dikali masuk ke 1/2 x kurang 3. Nanti kalau sudah, kumpulkan semua ke kiri, terus dapat nih bentuk x kuadratnya. Cari ini x1 tambah x2. Boleh pakai rumus min b per a. Oke, bisa dibayangkan yang kita bilang tadi. Nah, jadi substitusi dulu. Oke, jadi substitusi dulu. Ganti fx dengan 1/2 x kurang 3. Persamaan yang ini berubah. Jadi 1/2 x kurang 3 berpangkat 2 dikurang 12 sama dengan 4 kali 1/2 x dikurang 3. Oke? Nah, sekarang diapakan? Dijabarkan. Nah, di sini ada 1/2 x kurang 3 dipangkatkan 2. Jadinya masing-masing dikuadratkan, tapi ingat nanti ada di tengahnya 2AB. Oke? 1/2 x dipangkatkan 2. Jadi 1/4 x pangkat 2. Oke. Terus dikurang 2AB. 2 kali setengah habis kali 3. Berarti 3x. Ditambah 3 pangkat 2 berarti 9. Oke. Terus dikurang 12 sama dengan kali masuk 4 kali setengah berarti 2x. 4 kali minus 3 minus 12. Oke.
Nah, terus diapakan? Gabung semua ke kiri supaya nanti kita dapat bentuk sama dengan 0 dulu. Nah, jadinya nanti 1/4 X kuadrat tetap 1/4 X kuadrat. Terus min 3X, terus ini ada pendatang baru, 2X, ya kan? 2X positif pindah ke kiri jadi minus. Min 3X kurang 2X, berarti min 5X. Terus 9 kurang 12 ditambah 12. Atau di sini min 12 kan sama. Jadi bisa baku coret. Karena kalau pindah ruas pasti baku mati. Itu min 12 pindah jadi positif. 12 kurang 12 habis. Berarti yang tersisa cuma tambah 9 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang baru kita cari X1 tambah X2. Pakai rumus min B per A. Nah, ini A-nya, ini min B-nya. Min B-nya, ini B-nya. Oke, ini C-nya. Nah, jadi X1 tambah X2 rumusnya sama dengan min B per A. Min dari min 5 dibagi sama 1/4. Oke, berapa hasilnya ini? Min ketemu min positif. 5 bagi 1/4 jawabannya. Kenapa bisa 8? 5 bagi 1/4, 20. Oke, nah jadi jawabannya 20. 5 bagi 1/4. 4-nya naik ke atas jadi kali. 5 kali 4, 20. Oke. Bisa jadi. Nah, jadi ganti langsung fx-nya, terus jabarkan ki fx-nya. Nah, fx yang dipangkatkan 2, kita jabarkan. Terus tadi ada angka yang dikali masuk ke fx, kali masuk. Nah, terus setelah itu pastikan ki sudah sama dengan 0, baru bisa kita gunakan rumusnya X1 tambah X2, atau kalau misalkan X1 kali X2 juga kalau yang ditanyakan itu. Nah, jadi ingat rumus yang tadi X1 tambah X2, X1 kali X2, dan seterusnya hanya berlaku kalau sudah sama dengan 0. Kalau belum, ubah dulu jadi sama dengan 0. Nah, jadi ubah dulu. Baru kita bisa pakai rumus yang tadi. X1 tambah X2, X1 kali X2, dan seterusnya. Oke? Bisa gitu? Oke, coba soal yang lain. Nah, soal versi lain untuk UTBK tahun lalu. Coba dikerjakan. Nah, dapat enggak jawabannya? Oke. Oke. Coba dikerjakan. Yang ditanyakan sama juga X1 tambah X2. Nah, jika X1 dan X2 memenuhi fx berpangkat 2 sama dengan 7 kali fx kurang 12 untuk fx sama dengan x tambah 1. Ini lebih gampang, Ji. Nah, maka X1 tambah X2. Tidak ada pecahan-pecahannya di sini. Oke. X1 tambah X2 sama dengan berapa? Oke, dapat?
Oke, Mutiara dapat nih. Mantap. Jadi kalau TBK itu waktu pengerjaan soal itu cuma 1,5 menitan kurang lebih. Nah, tidak boleh terlalu lama. Karena masih banyak soal di belakang yang harus dikerjakan. Oke. Christine. Oke, beda jawabannya sama Mutiara. Nanti kita lihat yang mana benar. Oke, Dewi dapat B juga. Oke, Tri juga dapat nih. Oke, berarti Christine bukan itu jawabannya. Oke, Griselda dapat. Oke, dapat B. Begitu? Jadi untuk bentuk seperti ini cara kerja sama juga kayak tadi. Nah, jadi untuk UTBK juga nanti banyak kan mirip gitu. Yang penting sudah kalian pahami ini cara kerjanya di salah satu bentuk soal, tinggal nanti itu dipakai pada saat ujian. Nah, jadi supaya karena nanti soalnya mirip-mirip tidak berbeda jauh sekali di model soalnya. Nah, oke, gitu. Jadi jawabannya untuk soal yang ini adalah 5. Nah, jadi yang jawab 5 benar nih. Gini juga. Oke, jadi jawabannya 5. Cara kerjanya sama juga sebelumnya. Ganti fx-nya boleh. Nah, kalau fx-nya semua diganti dengan x tambah 1, berarti kan kita dapatnya nanti x tambah 1 pangkat 2. X tambah 1 pangkat x berarti dikurang 7 kali x tambah 1. Lalu min 12 pindah, jadi tambah 12 sama dengan 0. Jabarkan, berarti di sini x tambah 1 dipangkatkan 2, jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, ingatlah selalu ada 2 AB-nya di tengah. Oke, jadi x kuadrat. 2 kali 1 kali x, 2x. 1 kali masuk, jadi min 7x. Kali masuk, min 7 ditambah dengan 12 sama dengan 0. Oke, karena X1 tambah X2 yang ditanya, berarti min B per A yang dipakai. Nah, oke, kita sederhanakan dulu. X kuadrat, 2X kurang 7X, berarti min 5X. Nah, sebenarnya sampai di sini, stop bisa aja hitung. Nggak usah menghitung angkanya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan kan cuma min B per A. Nilai A sama nilai B-nya saja. Oke, artinya langsung saja di sini dapat X1 tambah X2 sama dengan min dari min 5 bagi 1. Oke, tidak perlu menghitung C-nya. Nah, oke, jadi jangan menghitung sampai selesai, cukup yang ditanyakan saja, yang diperlukan saja. Oke, nah tapi kan kalau catatannya untuk sekarang ya kakak tuliskan, nah kita hitung juga 1 kurang 7 tambah 12. Oke, berarti 13 kurang 7 dapatnya 6, positif. Nah, oke, sama dengan 0. Nah, berarti X1 tambah X2-nya, masukkan min rumusnya, min B per A. Berarti min dari min 5 dibagi 1, artinya positif 5 jawabannya. Nah, tapi sebenarnya C-nya tidak perlu dihitung sampai detail sekali. Oke, cukup A sama B-nya saja, karena itu yang diperlukan untuk rumus X1 tambah X2. Beda kalau X1 kali X2 yang ditanya, artinya yang kalian hitung cukup X kuadratnya sama konstantanya saja, artinya sama angkanya. Karena itu yang dipakai nanti, C per A. Ya, koefisien X-nya tidak perlu nih, karena tidak kita butuhkan. Oke, bisa gitu? Jadi untuk soal TBK 2020 aman nih. Nah, jadi untuk bentuk soal yang lainnya juga masih bisa tetap dikerjakan. Oke, nah sekarang kita lanjut soal yang lain. Jadi soal TBK ini tergolong mudah, ya, karena kuantitatif, ya kan? Jadi dia termasuk atau tergolong soal saintek. Nah, lain lagi. Oke, coba beda soal yang lain. Oke, kembali. Nah, soal berikutnya. Oke, kita coba soal UTBK tahun 2019. Jadi ini tahun lalunya lagi. Jadi kan kalau tahun 2020 itu di kuantitatif, di tahun 2019 ada yang muncul di saintek. Oke.
Nah, soalnya jika A dan B akar-akar persamaan X pangkat 2 kurang A tambah 3X tambah C sama dengan 0, dan nilai B kuadrat sama dengan A ditambah 10, maka C kuadrat tambah C sama dengan berapa? Dicari C-nya. Oke. Jika A dan B akar-akar persamaan X kuadrat kurang A tambah 3X tambah C sama dengan 0, dan nilai B kuadrat sama dengan A tambah 10, maka C kuadrat tambah C-nya berapa? Jadi cari C-nya berapa, baru masukkan ke dalam sini. C itu yang di sini. Nah, Oke. Diapakan? Oke. Jadi untuk soal yang ini diapakan? Nah, jadi untuk soal persamaan kuadrat, jadi kalau ketemu soal persamaan kuadrat yang berhubungan dengan akar-akarnya yang mau dioperasikan, artinya ada X1 dan X2-nya, atau dalam hal ini berarti A dan B. Nah, pemisalannya kan dengan A dan B kalau soal yang ini. Nah, terus A dengan B-nya kan nanti mau dioperasikan seperti ini. Nanti ada A tambah 10, ada B pangkat 2. Jadi kalau akar-akarnya mau dioperasikan, maka cara penyelesaiannya atau cara menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan rumus X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Itu mau dua rumus yang dipakai. Jadi jabarkan X1 tambah X2-nya dan X1 kali X2-nya. Oke, di mana dalam hal ini X1 dan X2-nya itu A dengan B. Oke, jadi jabarkan X1 tambah X2 dan jabarkan X1 kali X2. Memang tidak disebutkan spesifik di soal bilang itu yang dipakai, tapi itu nih cara penyelesaian kalau soal persamaan kuadrat yang berhubungan dengan operasi akar-akar persamaan. Nah, jadi A dengan B akar-akar persamaan. Terus di sini ada operasi-operasinya, berarti pakai rumus yang tadi X1 tambah X2 dan X1 kali X2 dalam menyelesaikan soal ini. Nah, oke, sekarang X1 dan X2-nya dalam hal ini berarti A dengan B. X1, B-nya X2. Nah, oke, rumusnya nanti kan kita akan pakai nilai A, C dapatnya dari persamaan kuadrat. A-nya itu yang ini, 1. B-nya itu koefisien X, berarti min A tambah 3. C-nya itu kebetulan C juga. Oke, nah sekarang kita masukkan nih rumus yang pertama, X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2. Rumusnya min B per A. Nah, masukkan nilainya. X1 itu A, X2 itu B. Nah, beda nah AB yang ini. Kebetulan dia sama hurufnya. Nah, X1-nya A, X2-nya B. Nah, masukkan min B per A. Min dari B. Ini B-nya. Min A tambah 3 dibagi dengan A-nya, berarti dibagi 1. Oke, berarti kalau disederhanakan dapatnya A tambah B sama dengan minus ketemu minus positif. A tambah 3 dibagi 1 berarti dapatnya A tambah 3. Nah, di kiri A, di kanan ada A. Coret A-nya, habis. Karena kan kalau pindah ruas jadi kurang juga sama habis. Berarti dapat B-nya sama dengan 3. Oke, dapat B-nya. Nah, kalau B-nya 3, A-nya, nah, bisa jabarkan pakai X1 kali X2. Nah, kita pakai X1 kali X2 boleh. Nah, atau kita masukkan saja ke dalam sini. Kan ada informasi B kuadrat sama dengan A tambah 10. Kan B-nya 3. Berarti tinggal dimasukkan. Berarti katanya B kuadrat itu sama dengan A tambah 10. B-nya 3. 3 pangkat 2 sama dengan A tambah 10. Berarti A-nya sama dengan 9, 10-nya pindah jadi kurang 10. Berarti A-nya minus 1. Dapat nih A sama B. Nah, terus C-nya bagaimana? Oke, C-nya itu yang di belakang sini. Nah, tadi kan yang kita baru jabarkan itu X1 tambah X2. Belum X1 kali X2-nya. Nah, X1 kali X2-nya lagi sekarang kalau begitu. X1 kali X2 kan rumusnya C per A. Masukkan, X1-nya itu A, X2-nya itu B. A kali B sama dengan C-nya, kebetulan C juga,
A-nya bernilai 1. Nah, dari sini bisa didapat kalau A-nya minus 1, B-nya 3. Artinya C sama dengan minus 1 dikali 3. Berarti C-nya sama dengan minus 3. Kalau begitu, yang ditanyakan C kuadrat tambah C, berarti minus 3 pangkat 2 tambah minus 3. 9 kurang 6. Berarti jawabannya, 9 kurang 6 nih, 9 kurang 3. Jawabannya 6. Nah, oke. Betul. Nah, jadi jawabannya 6. Bisa sih? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya kalau ada soal persamaan kuadrat menggunakan terus soal akar-akar persamaan kuadrat yang mau dioperasi-operasikan, maka rumus yang dipakai tetap X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, untuk semua soal persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui dan mau dioperasikan X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Ya, gimana? Bisa sih? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan memang. Nah, kalau yang tidak mengerti. Bisa, oke. Oke. Jadi, oke. Soal berikutnya, sudah ini? Lanjut, nah. Jadi yang dijabarkan ini tetap rumus yang dipakai X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Oke. Nah, tinggal disesuaikan saja, masukkan nilainya, nanti apa yang bisa didapat disesuaikan. Nah, terus ada lagi informasi tambahan di soal, itu juga ikut dijabarkan. Dari itu semua, didapat ini yang ditanya pastinya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Yang PKB belum PD kita bahas. Ini deh. Oke, lanjut nah soal selanjutnya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat lain yang akar-akarnya seper X1 tambah 1 dan seper X2 tambah 1 adalah titik-titik. Oke, nah jadi ada X1 dan X2 yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini. Pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat yang lain. Artinya ditanya persamaan kuadrat. Nah, yang akar-akarnya seper X1 tambah 1 dan seper X2 tambah 1. Di mana X1 dan X2 itu nilai ini. Nah, X1 dan X2-nya. Oke, jadi kita disuruh cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini. Oke. Jadi ini satu kesatuan. Nah, seper X1 tambah 1 dan seper X2 tambah 1. Artinya, karena yang ditanyakan persamaan kuadrat, maka rumus yang dipakai X kuadrat kurang ini tambah ini dari X tambah ini kali ini. Ya kan? Nah, jadi rumus yang dipakai. Nah, rumus yang dipakai yang PKB persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya ini dan ini adalah X kuadrat kurang ini tambah ini, terus kali X, ini kan dalam kurung nanti, terus kali X, tambah dengan ini kali ini. Oke. Nah,
Sekarang ini kan belum ditahu ini dan ininya, ya kan, belum ditahu berapa nilainya. Kalau begitu kita cari dulu. Nah, kita cari dulu hubungan antara ini dua. Oke, jadi nanti yang mau dicari itu hasil tambahnya berapa dan hasil kalinya berapa. Oke, jadi hasil tambah dan hasil kalinya. Oke, sekarang kita cari hasil tambah dan hasil kalinya. Oke, tapi sebelum ke sana, kemungkinan besar hasil tambah dan hasil kalinya ini akan menggunakan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Besar kemungkinan akan pakai itu. Jadi kita cari dulu X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya. Nah, X1 tambah X2 rumusnya sama dengan min B per A. B dan A yang mana? Dari sini persamaan kuadratnya. Ini A-nya, oke. Ini B-nya, min 2. Ini C-nya, positif 1. Artinya X1 tambah X2-nya sama dengan min dari min 2 dibagi 3. Berarti 2 per 3. Sedangkan X1 kali X2-nya sama dengan C per A. Masukkan nilainya, C-nya itu 1, A-nya 3. Berarti 1 per 3. Oke, dapat nih. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasil tambahnya ini dan hasil kalinya. Hasil tambahnya apa? 1/X1 tambah 1 tambah 1/X2 tambah 1. Oke. Nah, yang bisa dijumlahkan 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Oke. Ditambah dengan 1/X1 tambah 1/X2. Nah, ada tadi tuh 1/X1 tambah 1/X2, samakan penyebutnya, kali silang. Artinya nanti X2 kali 1, X1 kali 1. Oke, atau langsung saja X1 tambah X2 per ini kali, berarti X1 kali X2. Nah, berapa nilainya? X1 tambah X2 tadi 2 per 3, X1 kali X2 tadi 1 per 3. Sama-sama per 3, dicoret, artinya 2 per 1. Jadinya 2 tambah 2, berarti hasilnya 4. Dapat nih hasil tambahnya. Apa yang kurang? Hasil kalinya. Ini kali ini. Oke, sekarang kita kali. Berarti 1/X1 tambah 1 akan dikalikan dengan 1/X2 tambah 1. Nah, hasil kalinya kali pelangi. Depan-depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang. Oke, 1/X1 kali 1/X2 berarti 1 per, kan atas 1 kali 1 1, X1 kali X2 berarti X1 kali X2. Terus tambah gantian 1/X1 kali 1, 1/X1. 1 kali 1/X2 berarti 1 per X2. 1 kali 1 berarti tambah 1. Bisa aja kali pelanginya, depan-depan dapatnya ini, depan belakang dapatnya ini karena cuma kali 1, belakang depan dapatnya 1/X2, belakang belakang dapatnya 1. Oke, masukkan nilainya 1 per X1 kali X2, X1 kali X2 1/3. Artinya di sini 1 per 1/3 atau dapatnya nanti 3. Oke, tambah ini tadi sudah dihitung. X1 per X1 tambah 1/X2 berarti yang di belakang sini. Hasilnya tadi sama dengan 2. Baru tambah 1 nih. Ya, nggak usah hitung ulang. Nah, karena kan sama dengan yang ini di atas. Kebetulan tadi kita dapatnya angka 2. Berarti ini 3 tambah 2 tambah 1. Berarti dapatnya 6. Oh, berarti hasil tambahnya itu 4, hasil kalinya itu 6. Jadi kalau mau disusun PKB-nya, kakak susun di sini mana? Di bawah kiri. Oke, jadi PKB-nya langsung saja X kuadrat kurang hasil tambahnya tadi 4X tambah hasil kalinya tadi 6. Berarti X kuadrat kurang 4X tambah 6 sama dengan 0. Selesai. Itu nih hasil atau jawabannya. Oke. Jadi kalau mau cari PKB-nya, cari hasil tambah dari akar-akar yang baru dan hasil kali dari akar-akar yang baru. Kalau memang dia bergantung pada nilai X1 dan X2 dari akar-akar sebelumnya atau akar-akar persamaan yang lain, maka cari hubungannya dulu X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Karena besar kemungkinan itu akan dipakai untuk menyederhanakan hasil tambah dan hasil kali dari akar-akar yang baru. Oke? Gimana? Bisa, Ji?
Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini untuk materi persamaan kuadrat? Jadi kebanyakan materi persamaan kuadrat kalau memfaktorkan itu iya, itu paling muncul di kuantitatif, besar kemungkinan memfaktor itu di kuantitatif nanti. Jenis-jenis akar, kalau misalkan dikatakan akar-akarnya real atau tidak real dan seterusnya. Terus kalau berhubungan dengan operasi akar-akar persamaan, maka rumus yang dipakai X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Atau kalau spesifik dia minta X1 kurang X2, maka pakai rumusnya. Atau kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, pakai rumusnya. Nah, tapi dua yang dasar, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jills Media. Terima kasih.